Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan, karena kami bisa belajar firman-Mu. Namun kami membutuhkan Roh Kudus, sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 16 Agustus 2020, kita akan belajar firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Judulnya adalah Life must go on. Life must go on. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai isi surat dari Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan, yaitu di Babil. Surat Yeremia ini berisi firman Tuhan bagi orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun konteksnya berbeda atau bahkan kontras dengan keadaan kita saat ini, namun kalau kita perhatikan firman Tuhan yang disampaikan ini sangat cocok untuk diterapkan bagi kita orang percaya yang ada di negeri Indonesia ini. Orang Yehuda memang dalam keadaan pembuangan. Jadi mereka dalam keadaan, ya boleh dikatakan orang kelas 2 dijajah. Tapi kita sebagai orang merdeka di negeri kita ini. Tapi firman Tuhannya sangat cocok. Mari kita perhatikan ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Intinya adalah life must go on. Life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Mengapa? Bapak, Ibu, kalau kita pelajari dari kitab Yeremia ini, maka ada nabi-nabi palsu yang menyampaikan nubuat atau nasihat palsu buat orang-orang Yehuda yang ada di Babil, yaitu bahwa mereka akan segera pulang ke tanah Kanaan. Segera pulang ke tanah Kanaan. Dan rupanya orang-orang Yehuda ini terpengaruh oleh nasihat atau nubuat-nubuat palsu dari nabi-nabi palsu tersebut. Dan mereka tidak mau menjalani hidup secara normal di tanah Babil. Maka dari itu firman Tuhan ini disampaikan oleh Yeremia kepada mereka. Ada 3 hal yang disebutkan di sini sebagai bagian dari life must go on. Yang pertama, mendirikan rumah. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau mereka menjadi tunawisma di negeri asing, di Babel, apa tidak menyusahkan? Bukan saja menyusahkan mereka sendiri, tapi juga bisa menyusahkan orang-orang di sana. Masa iya mereka numpang tinggal di rumah orang-orang Babil? Atau mereka mau
tinggal di emperan-emperan rumah orang-orang Babel, atau mereka mau tinggal di bawah-bawah pohon. Masa iya seperti itu? Tentu hal itu akan memalukan. Bukan hanya memalukan mereka sebagai bangsa pilihan, tapi juga memalukan Tuhan yang mereka sembah. Maka firman Tuhan dikatakan mendirikan rumah untuk didiami. Yang kedua, membuat kebun. Dikatakan di ayat itu, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Buatlah kebun supaya tanaman-tanaman di situ bisa menghasilkan buah dan kamu nikmati hasilnya itu. Masa iya mereka mau jadi pengemis, mau meminta-minta bantuan kepada orang-orang Babel? Masa iya seperti itu? Itu kan memalukan, menjadi batu sandungan. Kemudian yang ketiga, berumah tangga. Di ayat 6 dikatakan, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Berkeluarga. Berkeluarga. Supaya apa? Supaya mereka tetap eksis di negeri pembuangan itu. Sebab jumlah mereka bisa saja berkurang. Dan mereka di negeri pembuangan itu sedikit. Tidak sebanyak yang ada pada saat mereka di tanah perjanjian. Karena sebagian orang tinggal di tanah Yehuda atau tanah perjanjian itu. Dan sebagian lagi dibuang. Sementara mereka mengalami kehidupan yang susah, tentu lebih banyak lagi berkurang. Oleh sebab itu dikatakan berumah tanggalah. Cari istri untuk bisa mempunyai anak. Carikan istri buat anak laki-laki. Carikan suami buat anak perempuan. Supaya keadaan tetap eksis. Tetap ada mereka sebagai bangsa yang hidup di negeri asing tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu ini tidak serta-merta diterapkan di negeri kita tentunya. Berbeda konteksnya. Tetapi yang jelas ini sebagian dari hidup yang harus berjalan. Life must go on. Pada zaman itu tentu cocok banget untuk berkeluarga seperti yang disampaikan di ayat ini. Intinya adalah hidup secara normal. Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan kita saat ini. Life must go on. Apapun masalah yang terjadi, kita tidak bisa diam saja. Kita tidak bisa menunggu orang lain menolong kita. Kita tidak bisa menantikan orang lain membantu kita. Life must go on. Kita tidak boleh merenung dalam kesedihan, merenung dalam keprihatinan. Hidup harus tetap berjalan, dan kita harus tetap bertanggung jawab. Maka itu, tetaplah berusaha sebisa mungkin. Di dalam kondisi apapun, berusahalah, bekerjalah sebisa mungkin. Karena kita tidak boleh jadi batu sandungan bagi orang lain. Justru kita harus menjadi berkat. Dalam situasi yang seperti ini, dan kita sedang memperingati kemerdekaan negara kita, kita harus tampil sebagai rakyat yang bertanggung jawab. Kita orang percaya harus mendahului, bahkan berada di garis depan untuk perjuangan melawan masalah yang ada saat ini. Untuk mengisi kehidupan kemerdekaan. Jangan sia-siakan, tetapi kita harus
berjuang, berusaha, bekerja sebisa mungkin. Hidup harus tetap berjalan. Jangan terus merenung. Jangan terus bermimpi. Bangun, bangkit, dan bekerja, berusaha. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak jadi batu sandungan. Bapak Ibu, masakan iya Tuhan akan membiarkan kita kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Masakan iya Tuhan akan membiarkan kita ketika kita sudah bekerja sebisa kita. Masakan iya seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagi yang berusaha. Tapi bagi kita yang malas, tidak berusaha, mana mungkin berkat itu akan diberikan. Jangan bermimpi. Kita sekali lagi harus jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berusaha. Mari kita hidup secara normal. Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Tidak boleh bermimpi dan terus bermimpi. Tetapi hidupi keadaan ini. Hidupi kehidupan ini dengan tekad yang kuat. Supaya kita diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan tidak menjadi batu sandungan. Dan kita menjadi rakyat yang luar biasa. Rakyat yang membela negaranya dengan hidup bertanggung jawab. Rakyat yang mengisi kemerdekaan dengan hidup bertanggung jawab. Life must go on. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, kami ingin berjuang, ingin hidup sebagaimana kami orang yang bertanggung jawab. Berusaha sedemikian rupa, bekerja sebisa kami lakukan. Kami tahu Engkau akan memberkati kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Karena kami sebagai rakyat Indonesia yang harus mengisi kemerdekaan ini dengan hidup bertanggung jawab. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian.